Minuman anggur atau wine kini makin populer di kalangan masyarakat Indonesia. Jika dulu penyajian wine terkesan eksklusif karena hanya disajikan di hotel atau fine dining restoran, wine kini bisa dinikmati di kafe, bar, mall, dan berbagai jenis restoran. Nah guys, kalian udah pada tahu belum apa itu wine? Nih aku kasih tahu ya. Wine adalah produk fermentasi alkohol dari buah anggur. Komponen wine terdiri dari daging buah anggur, kulit buah anggur, biji anggur, dan batang anggur. Pembuatan wine sendiri melalui proses yang panjang, mulai dari penanaman, peragian, pembuatan, penyimpanan, dan pencampuran. Nah, sekilas info aja nih guys buat kalian. Wine telah diproduksi selama ribuan tahun. Bukti terbaru menyatakan bahwa ditemukan sebuah kendi wine berumur 8.000 tahun di Georgia. Selanjutnya, jejak dari wine terdapat di Iran setelah ditemukannya kendi wine berusia 7.000 tahun, serta kilang wine berusia 6.000 tahun di Armenia, yang mana dianggap sebagai kilang wine pertama sejauh ini. Namun, minuman fermentasi anggur telah dikenal oleh masyarakat Cina dengan ditemukannya tembikar anggur berumur 9.000 tahun di Cina bagian utara. Nah, kebayang gak tuh guys kalau kita minum anggur yang usianya udah 9.000 tahunan? Gimana sih buah anggur bisa diolah menjadi minuman yang mewah dan menjadi minuman favorit di semua kalangan? Yuk simak video ini dari penanaman buah anggur, proses pengolahan, sampai pengemasan wine. Sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya guys, agar kamu tidak ketinggalan info-info menarik dan semoga bermanfaat. Dari semua proses pembuatan wine, betapapun pentingnya, tidak akan bisa memberikan hasil yang baik jika kualitas bahan utamanya tidak baik. Penanaman anggur adalah langkah pertama dan mendasar dalam memproduksi wine. Selanjutnya adalah proses memanen. Pada proses ini, dipilih anggur yang memiliki tingkat keasaman, manis, dan rasa yang tepat. Tingkat keasaman dan manis anggur harus seimbang. Proses memanen pun tergantung dari cuaca. Untuk hasil yang berkualitas, para pembuat wine memanen tidak menggunakan mesin, melainkan tangan mereka sendiri. Hal ini dikarenakan dikhawatirkan mesin dapat merusak kualitas anggur. Setelah proses memanen adalah proses penghancuran buah. Proses ini adalah saat di mana buah anggur siap untuk dihancurkan. Buah anggur dihancurkan menggunakan mesin khusus. Penghancuran dengan mesin meningkatkan kualitas dan ketahanan wine. Untuk menghasilkan white wine, maka dalam proses penghancuran anggur akan dipisahkan kulit, biji, dan dagingnya agar menghasilkan warna yang bersih yang diinginkan. Selanjutnya adalah proses fermentasi. Proses fermentasi dimulai selama 6-12 jam ketika ditambahkan ragi. Proses ini berlanjut sampai memberikan gula. Air hasil fermentasi akan berubah menjadi alkohol. Untuk menghasilkan wine dengan cita rasa yang manis, maka winemaker akan menghentikan proses ini sebelum gula berubah menjadi alkohol. Proses fermentasi bisa dilakukan selama 10 hari hingga 1 bulan, bahkan lebih. Setelah proses fermentasi adalah proses penjernihan. Setelah proses fermentasi selesai, maka dimulailah proses pemisahan ragi, tannins, dan protein. Wine akan dipindahkan ke dalam bejana seperti oak barrel atau stainless steel tank sehingga wine akan menjadi jernih dan bersih. Proses terakhir dalam pembuatan wine adalah penuaan dan pengemasan. Proses membuat wine di tahap terakhir ini memiliki 2 pilihan, yaitu langsung dikemas pada botol atau dituangkan. Proses penuaan wine akan menghasilkan wine dengan rasa yang halus. Penyempurnaan wine dapat berlanjut selama disimpan dalam botol hingga saat wine dipamerkan di toko dan kemudian dituangkan ke gelas untuk dinikmati. Oke guys, itu tadi proses pembuatan wine. Ternyata wine juga ada jenis-jenisnya loh.
Pengen tahu kan apa aja jenis-jenis wine? Aku langsung kasih tahu ya guys. Yang pertama ada red wine. Red wine adalah wine yang dibuat dari anggur merah. Beberapa jenis anggur merah yang terkenal di kalangan peminum wine di Indonesia adalah Merlot, Cabernet Sauvignon, Shiraz, dan Pinot Noir. Yang kedua ada white wine. White wine adalah wine yang dibuat dari anggur putih. Beberapa jenis anggur putih yang terkenal di kalangan peminum wine di Indonesia adalah Chardonnay, Sauvignon Blanc, Semillon, Riesling, dan Chenin Blanc. Yang ketiga ada rose wine. Rose wine adalah wine yang berwarna merah muda atau merah jambu yang dibuat dari anggur merah namun dengan proses ekstraksi warna yang lebih singkat dibandingkan dengan proses pembuatan red wine. Di daerah Champagne, kata rose wine mengacu pada campuran antara white wine dan red wine. Yang keempat ada sparkling wine. Sparkling wine adalah wine yang mengandung cukup banyak gelembung karbon dioksida di dalamnya. Sparkling wine yang paling terkenal adalah Champagne dari Prancis. Hanya sparkling wine yang dibuat dari anggur yang tumbuh di desa Champagne dan diproduksi di desa Champagne yang boleh disebut dan diberi label Champagne. Dan yang terakhir ada fortified wine. Fortified wine adalah wine yang mengandung alkohol lebih tinggi dibandingkan dengan wine biasanya, antara 15% hingga 20,5%. Kadar alkohol yang tinggi ini adalah hasil dari penambahan spirit pada proses pembuatannya. Nah guys, kalian udah pada tahu belum? Selain menjadi minuman favorit, wine juga memiliki banyak manfaat loh buat kesehatan. Pengen tahu kan apa aja manfaatnya? Yuk langsung aja kita cari tahu apa aja sih manfaat wine untuk kesehatan. Manfaat dari mengkonsumsi wine yang pertama adalah menjaga berat badan agar tetap stabil. Penelitian menyebutkan bahwa orang yang meminum wine sehari-hari memiliki berat badan yang lebih rendah dibandingkan dengan orang yang meminum jenis alkohol lain. Peminum wine memiliki pinggang yang lebih kecil dan kurangnya lemak pada perut dibandingkan dengan orang yang meminum minuman keras lainnya. Alkohol dalam wine dapat membakar kalori di tubuh selama 90 menit setelah selesai meminum wine. Widih, harus sering-sering nih minum wine biar berat badan kita tetap stabil. Tapi harus sesuai takaran ya. Manfaat kedua dari mengkonsumsi wine adalah meningkatkan kekebalan tubuh. Sebuah penelitian di Inggris menunjukkan bahwa mereka yang meminum segelas wine sehari dapat mengurangi resiko infeksi bakteri Helicobacter pylori sekitar 11%. Bakteri ini dapat menyebabkan gastritis, ulkus di lambung, dan kanker perut. Bahkan setengah gelas wine dapat melindungi seseorang dari keracunan makanan karena kuman seperti salmonella. Manfaat ketiga adalah mengurangi risiko depresi. Beberapa universitas di Spanyol melaporkan pada jurnal BMC Medicine bahwa mengonsumsi wine dapat mengurangi risiko depresi. Penelitian ini melibatkan 2.683 laki-laki dan 2.822 perempuan dengan umur 55 hingga 80 tahun. Dan penelitian berlangsung selama lebih dari 7 tahun. Penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki yang meminum 2 hingga 7 gelas wine per minggu kecil kemungkinan didiagnosis menderita depresi. Nah tuh buat bapak-bapak yang udah pada botak dengerin, bisa kali ya ditiru. Bisa-bisa nanti wine-nya habis diborong. Hehe, bercanda pak. Nah sekian dulu ya guys video kali ini, semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Let it go.